Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Lahan Pocong, yang merupakan salah satu pengalaman dari Mas Haidar yang dirinya itu pernah menulis suatu kisah yang mengisahkan tentang siapa kurang tahu. Yang jelas pada tahun 1994 itu ada satu kisah mengenai dirinya yang dia tulis dalam tweet ini. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagaimana sih kisah dari lahan pocong ini dan bagaimana maksudnya? Saya pun penasaran dan kita langsung saja menuju ke ceritanya. Surabaya 1994. Telepon berdering. Ada beberapa orang di kantor. Aku, Mr. X, segera menghampiri telepon. Pas ingin aku angkat teleponnya, Bos Salim tampak telah memegang telepon itu. Mukanya merah seperti rawit matang. Aku yang tegang hanya bisa menutup pintu dan mencegah siapapun masuk saat Bos Salim marah. Namun rupanya hal itu tidak terjadi. Tetap saja Bos Salim sangat gusar waktu itu. Lalu ia merogoh lacinya, ia melempar uang 2 juta kepadaku. Aku bingung, karena nominal itu cukup besar di tahun itu. Kalau sekarang ya seperti 20 juta. Namun aku tidak berani bertanya perihal itu. Aku hanya menanyakan apakah tugas saya selanjutnya. Ia pun berucap, survei lahan kita yang di Bogor sama di Mojokerto. Ada yang aneh. Ia pun kemudian melempar kunci Toyota Crown-nya. Aku pun bergegas ke Mojokerto dahulu. Sepanjang perjalanan aku pun berpikir, apa kira-kira yang menyebabkan lahan kita dirusak? Banyak kayu-kayu dan buah stroberi yang hilang. Sepanjang perjalanan aku banyak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sampai di lokasi langsung ku genggam pistol andalanku. Aku masuk ke area lahan dengan berjalan kaki agak jauh. Dari jauh aku melihat para penjaga kebun menghampiriku. 4 orang pria itu menangis sesenggukan sambil bersimpuh. Tuan, jangan bunuh kami, Tuan. Jangan bunuh kami. Anak kami ingin sekolah. Jangan pecat kami juga. Istri saya hamil lagi. Ucap mereka bersahutan. Siapa yang mau mecat kalian? Ujarku. Ayo, yang 2 orang jaga mobil Bos Salim. Yang 2 ikut aku ke lahan. Awas, jaga mobilnya baik-baik. Kalau enggak, peluru akan mengoyak kepalamu. Perintahku sambil menodongkan pistol. Mereka pun segera melakukan tugasnya. 2 orang yang lebih paham tentang kisah ini pun langsung ikut aku. Tampak tanaman stroberi, melon, dan beberapa tanaman kayu hilang tanpa jejak. Aku pun kemudian memeriksa kondisi tiap tanaman, dan aku pun menemukan sesuatu. Ternyata yang diambil hanyalah buah yang matang dan bukan yang mentah. Aku mulai angkat bicara. Ada 3 pihak yang mengambil. Demit pesugihan, demit hutan, dan juga kalian sendiri. Ayo ceritakan yang kalian tahu, semuanya, ujarku sambil menembakkan pistol ke tanah. Iya bos, maaf bos. Anak kami butuh beli sepeda baru, mau jalan-jalan ke Surabaya, kata mereka. Aku pun memaafkan mereka dan memberi mereka masing-masing 100.000. Mereka kembali bersimpu dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Malam itu tanpa persiapan aku langsung menginap di situ, hanya berbekal badan dan 5 kotak penuh peluru. Mobil sudah dibawa balik oleh sopir Bos Salim. Mendung pekat sudah menutupi lahan sejak sore tadi, dan di malam ini hujan membasahi bajuku. Sayup-sayup kedengar seorang wanita sedang bersenandung. Ia seperti bersukacita menyambut datangnya hujan malam itu. Aku tidak dapat mendengar dengan jelas suaranya, karena suara katak dan suara alam pun menutupi. Beberapa dedaunan di sekitarku tiba-tiba bergoyang-goyang, bergetar dahannya. Aku masih diam tidak bergerak. Perlahan ku cabut pistolku dan kemudian aku tembakan. Aku kemudian mengokangnya lagi dan bersiap untuk menembak apapun yang ada di hadapanku.
Jangankan hantu mentek, kuntilanak pun, kalau mencuri di lahan ini bakal aku bantai. Kemudian ada segerombolan makhluk yang mendekati lahan. Mereka berwarna hitam pekat berbulu, mendekati tanaman stroberiku, dan kemudian langsung aku tarik pelatuk dan dor. Beberapa peluru terlepas dari pistolku dan meluncur ke arah target. Namun yang terjadi justru sebuah keanehan. Mereka yang terkena tembakan hanya tertawa cekikikan. Mereka pun berbalik arah dan menatapku dengan tajam. Semakin mereka mendekat, semakin jelas wajah-wajah seram mereka. Hidung yang besar serta mulut yang lebar tampak jelas di depanku. Tapi ya peduli apa itu, aku benar-benar menembak kembali tubuh mereka. Terus aku tembak sampai mereka benar-benar dekat denganku. Waktu salah satu dari mereka ingin mencekiku, aku tembak tangannya. Makhluk yang mencekik tadi langsung kesakitan. Rupanya bisa terluka juga makhluk-makhluk laknat tersebut. Aku tidak menghiraukan berapa peluru yang habis malam itu. Selalu aku isi baru jika peluru habis. Setelah salah satu dari mereka terluka, mereka pun pergi lagi ke dalam hutan. Jam 2 pagi keadaan kembali terjadi. Kini tanah bergerak-gerak bak gelombang, ataupun gelombang maksudnya. Gelombang yang menyebabkan aku terbangun dari tidur singkatku. Entah makhluk apa yang ada di bawah tanah sana, apakah tikus tanah atau gerombolan demit. Malam ini kulewati dengan waspada. Aku tidak mau bisnis bos Salim itu benar-benar hancur. Ini juga sumber penghasilanku. Bagaimanapun juga kita harus berhasil panen. Aku mendekat ke perbatasan kebun stroberi dan melon. Aku berdiri di tengah-tengahnya. Rasa kantuk terus saja menyerangku. Terpaksa aku harus tidur dalam keadaan duduk. Tahun 1994, jam 7 pagi di desa terpencil di Mojokerto. Aku terbangun dari tidurku, melihat suasana alam yang sangat indah. Aku harap beberapa tahun kemudian di kota Mojokerto jadi destinasi wisata dan dikunjungi turis mancanegara. Sudah jam 7 namun kabut masih menyelimutiku, seakan-akan menyuruhku untuk tertidur lagi. Namun pagi itu ada orang berpakaian serba hitam datang kepadaku. Berbincanglah kami dengan santai pagi itu. Bersama 4 orang penjaga, kacang rebus, ubi ungu, dan pisang raja kami ngobrol dengan santai. Hilangnya tanaman di kebun ini terkuak sudah. Rupa-rupanya hanya karena banyak yang lapar, bukan teror atau apapun. Orang berpakaian hitam ternyata dukun kampung. Ia juga mengaku bahwa ia mencuri melon karena butuh biaya sekolah anaknya. Lalu ia juga menjelaskan bahwa yang tadi malam mencuri buah itu adalah karyawan ataupun kawanan demit mentek. Ya, mereka juga hanya kelaparan, bukan niat ingin merusak kebun. Ia juga mengaku menebang beberapa pohon untuk rumah warga yang hancur. Aku tahu Bos Salim dermawan dan suka bagi-bagi uang, dan sudah kucurkan banyak dana untuk bantuan desa. Tapi kok warga di desa ini malah kesusahan. Warga juga tidak tahu kalau komunitas tanaman ini harganya jauh lebih mahal, tapi sama mereka dicuri dan dijual murah. Aku pun kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang dan mulai keliling desa. Aku memberikan bantuan. Setelah itu aku pulang dan menginfokan kepada Bos Salim. Ternyata bagian penyalur sumbangan kalau sekarang CSR enggak menyalurkan bantuannya. Bos Salim yang benar-benar geram segera memecat mereka. Diberi pesangon yang benar-benar layak juga. Beliau juga mencegahku untuk menembak mereka, padahal sudah ingin kupecahkan kepala mereka. Masalah di Mojokerto clear, bukan teror, ternyata bagian penyalur sumbangan yang bermasalah, hingga tidak membantu warga yang kelaparan. Lalu aku lanjut untuk melihat lahan di Bogor. Saat itu juga aku hanya sendirian naik kereta api. Cerit panjang klakson kereta membuatku semakin ingin ke sana. Akan kuhabisi mereka semua. Menurut info, semua penjaga meninggal dunia, termasuk para pekerja kebun dan mitra tani. Jika yang meninggal hanya penjaga kebun dan pekerja kebun, aku tidak begitu gusar.
karena pasti sudah diurus bos Salim. Anak-anak mereka pasti sejahtera, bentuk tanggung jawab penuh dari perusahaan kami. Yang aku khawatirkan adalah para mitra bisnis atau mitra tani. Para mitra tani ini kan orang luar, harusnya itu bisa jaga mereka lebih dari apapun. Soalnya, reputasi perusahaan dipertaruhkan. Aku termenung sambil memandangi pistolku yang berwarna silver dipadu dengan coklat dari kayu. Waktu aku diam, tiba-tiba ada seseorang duduk di sampingku. Aku pun bergeser. "Mr. X ya?" tanya orang itu tiba-tiba. "Ada apa ya? Apakah saya salah nomor duduk?" kataku sambil mengelap pistol dan tersenyum. Ia lalu menjawab, "Ku dengar kamu ke Bogor. Bolehkah aku ikut?" katanya sambil menepuk bahuku. Tangannya yang dingin sedingin es batu itu pun langsung membuatku menoleh. Semua bisa tampak menyeramkan jika memandang dari sudut pandang yang berbeda. Namun aku harus tetap kuat, harus tetap berdarah dingin dan punya naluri untuk membunuh. Menjaga insting predator agar tetap menyala dalam sanubari. Tangan yang dingin itu membuatku menoleh. Ternyata seorang pria tua berusia 65 tahunan. Kalau aku tidak salah tebak. Pria itu duduk di sampingku sambil menawarkan aku coklat dalam kemasan. Aku tidak mengambil coklat itu dan mengatakan aku masih kenyang. Ia lalu bercerita bahwa ia sudah pernah menangani hal-hal gaib semacam itu. Ya, aku pun kaget. Pria necis macam beliau ternyata punya ilmu hitam. Tidak sesuai dengan penampilannya yang keren. Setelan jas, topi tinggi, dan sepatu botnya terlihat sangat mewah. Ia pun menawariku makanan lagi dan kali ini bakpao yang ia sembunyikan di balik jasnya. Aku tidak menerimanya lagi. Lalu, ia hanya tersenyum dan menaruh bakpaonya. Seekor ular kobra tampak malu-malu keluar dari celah bajunya. Aku sedikit tercengang waktu itu. Ular kobra besar tampak berdiri tegak ingin mematukku. Aku pun terdiam sebentar lalu memutuskan memasukkan tabung peluru ke dalam tempatnya. Aku kokang dan kuarahkan ke orang misterius tersebut. "Jangan macam-macam wahai kakek tua bangka, sihirmu tidak akan bisa membuatku mundur." Ia hanya tersenyum dan ia mengambil ular itu lalu berubah menjadi jajanan jagung atau corn stick panjang seperti yang dijual di pasar. Lalu pria itu ngomong lagi sambil tertawa. "Habisnya kamu sih gak mau makan dari tadi. Habis gini kita ganti kereta lu. Kamu ini dari tadi hanya mikir kerjaan aja, sampai lupa untuk makan. Tenang saja, urusan bosmu itu urusanku," ujar pria itu sambil makan bakpaonya. Aku pun tersadar bahwa aku tidak harus menyewa orang lain untuk membereskan masalah di lahan bisnis yang ada di Bogor. Cukup dengan orang ini saja mungkin masalah akan beres. Akan tetapi aku harus tetap hati-hati karena aku tidak tahu sebajingan apa dia. Aku tetap harus hati-hati karena tidak mudah bagiku untuk mempercayai orang baru. Singkat ceritanya kami sudah ganti kereta dan para pengawalku sudah masuk di kereta kedua ini. Mereka menyamar dengan kaos santai, bahkan ada yang hanya pakai sarung dan kaos tentunya. Kami pun tiba di stasiun tujuan. Hawa dingin segera menyelimutiku dan aku minta izin untuk pipis dulu. Ternyata sambutan dari setan penunggu dan pengganggu sudah aku rasakan. Ketika aku kencing di toilet, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di kloset, seperti sebuah kepala namun kecil. Lama-kelamaan kepala tersebut membesar dan membesar. Seiring dengan timbulnya dia ke atas, sosok menyeramkan yang muncul. Aku hanya diam di sana, menunggu apa reaksi sosok itu. Berbeda dari yang lain, sosok itu adalah sosok yang sangat-sangat aneh. Kepalanya lonjong dan agak besar, badannya normal. Kaki dan tangannya pendek, namun ada yang menyeramkan, yaitu taring-taring yang rata di setiap bagian dalam mulutnya. Aku pun menembak makhluk yang ingin mendekatiku tersebut. Sekitar 5 peluru kemudian, makhluk tersebut menghilang dari pandanganku. Walaupun tadi tembakanku tembus dari tubuhnya,
Namun rupanya ia tidak berani macam-macam dengan orang berpistol. Lalu di langit-langit toilet muncullah seorang, ataupun tepatnya sosok hitam yang juga hanya terlihat sebagian kecil saja. Sosok tersebut mengintip dari plafon kamar mandi, dan ya anehnya terlihat sebagian kepalanya saja. Ingin ku tembak, tapi aku tidak mau plafonnya rubuh. Tiba-tiba kakek tadi masuk ke dalam ruangan dan mengatakan, wah, bisa begini. Lawan satu demit saja kamu kelelahan. Bagaimana kamu melawan satu pasukan? Katanya sambil melihat lubang di dinding akibat peluruku. Ia pun mengusap dinding sambil baca mantra. Dinding kembali normal. Sama saat sebelum ada tembakan, ia pun mengajakku langsung ke kantor cabang supaya beliau bisa telepon dengan Bos Salim menawarkan bantuannya. Sesampainya di kantor, teleponlah Bos Salim. Ya, dan juga kakek ini ternyata beliau adalah Pak Jarwo, seorang pakar ilmu hitam yang lumayan dikenal. Selama teleponan, 4 macan kumbang terlihat mengitari area depan kantor. Para pengawal tidak berani menembak mereka karena mereka takut kalau macan kumbang itu adalah milik Pak Jarwo. Benar saja, saat telepon ditutup, Mbah Jarwo pun keluar ke area depan kantor. 4 macan kumbang itu kemudian terduduk mendengarkan instruksi dari Mbah Jarwo yang entah apa itu. Karena Mbah Jarwo membisiki sesuatu ke masing-masing macan kumbang itu sehingga kami tidak tahu yang dibicarakan. Setelah macan kumbang itu pergi, Mbah Jarwo pun masuk lagi sambil ngomong, peperangan akan berlangsung, kalian harus siap-siap. Ada ribuan pocong di pihak sini dan ditambah macan kumbang sebagai panglima di sini. Lawan kalian lemah, hanya demi hutan biasa. Aku bisa pastikan bahwa jin mereka tidak akan sampai ke sini. Pertarungan selama 1 bulan berlangsung melelahkan. Saya juga lelah. Lanjut nanti pertarungan dimulai. Mata batinku dibuka oleh Mbah Jarwo. Lalu kemudian beliau berkata, nah, Mr. X, inilah pasukan kita nanti, ujarnya. Aku pun ngeri dengan apa yang diperlihatkan oleh Mbah Jarwo. Ratusan pocong bersiap untuk menyerang. Aku tidak ingat betul bentuknya, namun aku coba deskripsikan satu persatu. Yang pertama ada pocong yang biasa, tanpa muka, tanpa tangan, hanya berbentuk lonjong dengan tali-tali yang mengikat tubuhnya. Warna kainnya pun putih bersih, tapi penampakan wajahnya tidak tampak, hanya seperti kosong saja. Hanya tampak hitam seperti gelap malam. Ini yang paling depan, baunya tidak menyengat, hanya bau tanah saja. Pocong yang berwujud seperti ini tidak mengeluarkan suara apapun. Ya, tidak seberapa menyeramkan. Yang kedua ini ada jenis pocong tengkorak. Ini biasanya kain pembungkusnya sudah agak hitam dan wajahnya hanya tengkorak. Ada juga yang masih dibalut kulit tanpa daging, dan tulang-tulangnya tengkoraknya itu benar-benar menonjol. Pocong yang kulihat ini agak ngeri. Kata Mbah Jarwo, pocong jenis ini katanya bisa meludah dan ludahnya bisa melukai setan lain, bahkan manusia. Namun aku tidak percaya bahwa manusia juga bisa kena. Kalau sesama setan aku percaya. Tapi ya aku iya-iya saja daripada disantet. Lalu yang selanjutnya ada lagi sosok yang tinggi besar, tingginya ada yang 3 meter, ada yang 5 meter. Sosok tersebut tidak memiliki muka, seperti sosok yang aku jelaskan di awal, dan kata Mbah Jarwo, sosok tersebut bisa meniup angin walaupun agak kencang. Juga bisa berubah wujud menjadi kabut tebal sehingga membingungkan pandangan. Bisa juga mengejek jin musuhnya sehingga pertarungan ini akan dimenangkan Mbah Jarwo dan Bos Salim. Lalu aku melihat wujud mengerikan lainnya. Pocong dengan mata melotot dan bisa menyeburkan api. Matanya besar seperti bola tenis. Ia tidak memiliki hidung. Mulutnya mengeluarkan awas api yang bisa digunakan untuk menyerang lawannya. Singkatnya, perang pun dimulai. Semua bersiaga pada malam penjagaan pertama. Namun Mbah Jarwo malah ada di dalam sambil mendengarkan radio yang agak tidak jelas suaranya. Maklum ini ada di dataran tinggi dan pelosok. Aku bertanya, loh Mbah, kok santai Mbah? Si Mbah pun menjawab,
para pocong pasti melakukannya dengan baik. Hanya saja terkadang ia akan sulit sedikit ataupun ya sedikit usil intinya ke warga dengan menampakkan diri. Gak apa-apa, atau paling warga cuma kaget, gak sampai kenapa-napa. Paling parah cuma demam, itu pun bukan ulah si pocong, ya karena dia terlalu kaget aja. Pasukan pocong itu tahu apa yang mereka habisi. Malam-malam selanjutnya dilalui dengan santai. Aku mendapat kabar dari para penjaga dan pasukanku tentang warga desa yang melihat gerombolan pocong di sini. Juga kadang ada warga yang diikuti sampai ke rumahnya. Malah ada yang berdiri di depan kamar tidur mereka, namun rupanya janji Bajarwo bisa dipegang. Pocong-pocong tersebut hanya menampakkan diri. Pasukan pun bisa bersantai, dan para dukun yang iri pun bisa dilibas habis oleh Bajarwo. Dentuman keras sering terjadi di jam setengah 12 sampai jam 1 malam. Seperti saling tembak antar geng ataupun antar tank, granat dan peluru RPG. Aku dan pasukan juga hanya santai berjaga selama 1 bulan. Walaupun santai entah kenapa, badan kami sering lelah, kata Mbak Jarwo. Itu karena para pocong menyerap energi kami. Musuh kami pun ternyata bukan cuma satu namun ada 10 pihak. Namun Mbak Jarwo tetap memagari lahan dengan ratusan pocong. Selama 1 bulan itu kami standby di lahan, tidur di sana dan gantian berjaga. Setelah perang usai, aku pun menelepon Bos Salim untuk menyumbangkan dana CSR untuk masyarakat. Dananya juga yang banyak. Jangan hanya sedikit, dan dipastikan sampai ke masyarakat. Semua pun usai, tapi ratusan bosong masih ditanam di situ, entah sampai tahun berapa. Aku Mr. X tidak pernah mengunjungi kebun itu lagi. Aku kini bekerja di bagian kepala pemasaran di perusahaan Bos Salim, jadi nggak ngurusi hal begituan lagi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Nah, berikut merupakan cerita yang ditulis oleh Mas Haidar yang berjudul Lahan Pocong. Nah, untuk kalian yang benar-benar sudah mensupport channel ini, terima kasih ya teman-teman atas support kalian. Dan untuk yang belum, segera subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share video kali ini, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oh ya, percaya tidak percaya, apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dan membuang sisi yang buruknya ya teman-teman. Nah, karena kejadian ini terjadi pada tahun 1994, jadi ya percaya tidak percaya cerita ini asli ataupun mungkin hanya karangan saja, ya sebaiknya kita mengambil sisi positifnya saja ya teman-teman, intinya seperti itu. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.